kembali lagi bersama Lamin Ilmu, podcastnya Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Bersama saya Sri Susanti yang bakal menemani obrolan seru kita pada hari ini dengan tema peran mahasiswa hukum dalam menjaga kelestarian alam. Kali ini kita ditemanin oleh Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Ada Kak Dandi di sini. Halo Kak Dandi. Iya, halo. Halo, gimana nih kabarnya Kak Dandi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga teman-teman di rumah juga dalam keadaan baik nih. Oke, Kak Dandi, boleh dong perkenalkan diri secara personal kepada pembelajar hukum yang ada di rumah? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dandi Wijaya. Saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muharman. Saya berkuliah di Fakultas Hukum angkatan 2017. Oh, jadi Kak Dandi ini angkatan 2017 dan juga teman-teman sudah punya banyak sekali pengalaman terkait aksi-aksi lingkungan ya Kak Dandi. Boleh dong Kak Dandi diceritain sedikit aksi-aksi lingkungan yang udah pernah Kak Dandi lakuin seperti itu? Ya, sebenarnya memang bicara masalah lingkungan kan kita juga pasti bicara masalah bagaimana hutan dan laut. Jadi memang kita coba membagi fokusan dua tersebut. Nah, dalam beberapa tahun belakangan kita selalu berfokus dan selalu sigap dalam mengawal isu-isu lingkungan. Terutama kemarin misalnya terkait masuknya Kars itu di Kalimantan Timur, itu cukup membuat kita terkaget dan cukup bisa dikatakan cukup sebagai mahasiswa terpukul dengan adanya kerusakan alam yang sebentar lagi terjadi gitu. Jadi memang baik laut maupun di bagian daratan, lingkungan itu selalu terjadi kerusakan oleh pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab, dan tentunya ini menjadi fokusan kita bersama sebagai mahasiswa. Gitu, Mbak. Wah, jadi luar biasa banget ya teman-teman. Kak Dandi ini punya banyak sekali pengalaman terkait itu dan menarik nih. Kak Dandi, menurut Kak Dandi sendiri apa sih definisi peran mahasiswa dalam menjaga kelestarian lingkungan? Ya, bicara masalah peran mahasiswa tentu banyak memang peran mahasiswa yang hari ini terkait kelestarian lingkungan. Bicara masalah kelestarian lingkungan tentu kita mencoba bagaimana melakukan edukasi kepada masyarakat, pemerintah dan seluruh kaum muda, yang mana memang menjaga lingkungan itu adalah hal yang sangat terpenting. Nah, tentu saja kita selalu mencoba melihat peran pemuda itu sebagai gerakan utama dari perubahan dari setiap kebijakan pemerintah yang hari ini hadir. Tentu peran mahasiswa itu sangat bisa dikatakan adalah hal yang paling utama dan paling wajib dilakukan mahasiswa sebagai wujud dari penerapan tridharma perguruan tinggi gitu. Benar banget ya, jadi Kak Dandi jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang malah jadi bagian orang-orang yang merusak lingkungan gitu ya. Jangan sampai kita terwarnai, tapi harus mewarnai dari diri kita sendiri gitu. Baik, Kak Dandi kan sekarang menjabat jadi Ketua BEM Fakultas Hukum nih. Kira-kira apakah ada proker-proker yang akan mendukung pelestarian alam, pelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita seperti itu? Ya, untuk dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum sendiri, kita dalam waktu dekat ini ada dua agenda. Yang pertama dari Kementerian Sosial Masyarakat, itu kita akan membentuk sebuah desa binaan, yang mana di dalam hal tersebut kita akan membentuk sebuah desa yang melakukan menjaga lingkungan, terus juga masyarakat yang sadar akan lingkungan, tentunya juga dengan penanaman pohon yang ada di sebuah desa tersebut. Tentu itu adalah upaya-upaya kita untuk menjaga kelestarian. Untuk agenda kedua, kita baru saja juga tergabung di dalam aliansi, yang mana aliansi ini untuk bicara masalah Hari Tani di tanggal 24 September. Itu juga kita akan melakukan pengadvokasian terhadap masyarakat khususnya petani terkait bagaimana menjaga kelestarian lingkungan. Yang mana sampai saat ini kan bisa dikatakan konflik agraria di Indonesia itu sangat tinggi, dan itulah mencoba kita gaungkan bersama kembali di dalam aliansi gerakan masyarakat menggugat, dan itu akan menjadi sebuah awal gerakan kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jadi luar biasa banget ya Kak Dandi.
Saya pasti sangat menanti sekali program-program kerja dari BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Nah, untuk desa binaannya sendiri apakah sudah ditentukan lokasinya di mana dan apakah sudah menjalin MOU seperti itu? Untuk desa binaan sendiri kita sudah menentukan lokasinya. Tepatnya itu di Kota Samarinda itu sendiri di Jalan Panjaitan. Itu kita sudah melakukan kunjungan-kunjungan dan beberapa kali untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat, yang mana memang kita mencoba melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada masyarakat agar ternyata mahasiswa itu tidaklah eksklusif terhadap masyarakat, tetapi mahasiswa itu harusnya inklusif. Jadi kita sama rata sama masyarakat, jangan merasa kita yang terlalu eksklusif dan lain sebagainya. Gitu. Wah, luar biasa banget ya Kak Dandi. Jadi sangat luar biasa sekali nih gitu. Karena memang ternyata banyak sekali di masyarakat tuh sering bilang, ih anu nih nggak enak nih sama mahasiswa gitu kan. Iya, Padahal betul. mahasiswa tuh dikatakan penyambung lidah rakyat gitu ya. Wah, luar biasa banget. Saya sangat menanti nih program kerja yang akan dilaksanakan di Desa Binaan nanti. Baik, Kak Dandi mungkin juga boleh diceritakan nih Kak Dandi kalau misalnya bagaimana sih awal mula akhirnya bisa menemukan desa ini dan akhirnya merasa oh iya desa ini cocok nih kayak gitu. Iya, pada awalnya kita kan sebenarnya melakukan survei dulu. Jadi Badan Eksekutif Mahasiswa, terkhusus di Kementerian Sosial Masyarakat, kita mencoba mendatangi beberapa titik desa. Dan pada akhirnya kita mencoba melihat desa mana yang memang benar-benar harus kita lakukan binaan, terkhusus di masalah lingkungan. Dari beberapa aspek yang kita dapatkan kemarin, survei yang kita dapatkan adalah di situ banyak tumpukan sampah, terus yang kedua masalah banjir, yang ketiga masalah pohon yang banyak ditebang dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya kita mencoba sebenarnya ini tepat untuk kita jadikan sebagai desa binaan, terkhusus menyadarkan masyarakat arti pentingnya tentang lingkungan hidup gitu kan. Nah, jadi untuk kegiatan di sana sendiri apakah nanti akan ada open recruitment untuk relawan ataukah terkhusus hanya anggota BEM Fakultas Hukum saja Kak? Untuk sejauh ini perencanaan untuk open recruitment sudah dipersiapkan. Mungkin sekitar 20 September ke atas itu akan kita membentuk open recruitment terhadap teman-teman. Jadi memang di situ terkhusus tidak hanya mahasiswa Fakultas Hukum, tetapi juga bagaimana teman-teman mahasiswa Kalimantan Timur itu bisa berpartisipasi di dalam situ. Jadi memang tentunya membentuk desa binaan itu bukan program kerja yang mudah, tetapi itu cukup membutuhkan tenaga dan waktu yang sangat banyak. Benar-benar banget, karena memang tidak mungkin sekali hanya dikerjakan satu atau dua orang saja ya Kak Dandi untuk membangun suatu desa yang kita bina seperti Betul. itu. Menarik sekali sih teman-teman terkait desa binaan ini. Nah Kak Dandi, saya masih penasaran nih sama desa binaan. Apakah ada kesulitan atau sedikit, pasti ada batu-batu saat kita melewati suatu perjalanan ya Kak Dandi. Iya. Apakah ada suatu jeda atau permasalahan yang akhirnya sempat nih berpikir kayaknya nggak usah deh ngelanjutin hal-hal yang kayak gini nih kayak gitu. Ya, tentunya memang bicara masalah batu sandungan dan lain sebagainya ya tentu banyak. Pertama adalah kondisi kita yang saat ini terkhususnya di masa pandemi, tentu kita tidak bisa semena-mena atau senyaman kita untuk melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Karena juga kita harus memikirkan pada saat kita memasuki wilayah tersebut, apakah di situ angka COVID atau di masa pandemi seperti ini bagus untuk kita masuki di situ. Yang pertama. Yang kedua adalah di masa pandemi seperti ini juga kita kesulitan dalam membentuk relawan. Karena memang dalam membentuk relawan pada awal penggerak pun hanya sekitar 3 sampai 5 orang. Dan itu yang menjadi kesulitan saat ini. Di Badan Eksekutif Mahasiswa tentunya juga saat ini juga kesulitan dengan keaktifan teman-teman, bahwa memang di masa pandemi seperti ini tidak mungkin semua orang berada di Samarinda. Karena biasanya mahasiswa dari Universitas Muharman itu kalau kita kalkulasikan itu sekitar 70-30%. Jadi 70% itu berada di luar Samarinda, 30% itu berada di Samarinda. Jadi memang agak kesulitannya di dua hal itu sendiri gitu. Nah, jadi untuk mengumpulkan masanya agak sulit ya Kak Dandi, Iya. dan juga kondisi pandemi ini yang membuat kita terbatas seperti itu.
Baik, untuk tanggal-tanggalnya atau hal-hal pendukung untuk melakukan pelestarian alam di desa binaan ini apakah sudah tertimeline dengan baik ataukah masih mau direncanakan saja seperti itu? Untuk sementara ini sih kita di BEM sudah mencoba melakukan kontak dengan beberapa dinas, terkhususnya di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, di situ kita coba ingin menghubungi beberapa pemerintah untuk keterlibatan di dalam pembentukan desa binaan. Kita menghubungi seperti Dinas Lingkungan Hidup itu agar bagaimana pemerintah juga melihat bukan hanya mahasiswa atau masyarakat yang merasakan tentang kerusakan lingkungan, tapi bagaimana pemerintah harus turun tangan secara langsung. Situ peran kita terhadap penyambung lidah masyarakat. Terus yang kedua, kita menghubungi ke pihak Dinas Kehutanan yang akan kita minta bantuan adalah terkait bibit pohon. Jadi kita ingin mencoba penanaman pohon yang ada di desa binaan yang akan kita laksanakan. Itu secepatnya akan kita eh, konfirmasi atau kita tindak lanjut lagi karena memang sampai saat ini juga kita belum mendapatkan eh, respon yang baik karena memang situasi pandemi seperti ini kan, jadi memang belum eh, kerjanya masih sekitar 50%-an, jadi gitu persiapannya. Jadi sekarang masih mencoba menghubungi dinas-dinas terkait untuk mendukung realisasi desa binaan ini ya Kak, Iya. seperti itu. Jadi ternyata memang bukan suatu hal yang mudah ya, Ya, apalagi untuk melakukan pelestarian lingkungan gitu. Baik, untuk program kerjanya terkhusus untuk menjaga kelestarian lingkungan, apakah akan ada webinar seperti itu atau bakal ada penyuluhan-penyuluhan selain di desa binaan ya Kak? Karena kan kita pasti tahu titik-titik kerusakan alam tuh tidak hanya di desa binaan yang akan dibina nantinya gitu. Apakah ada timeline juga nanti bakal ke desa ini gitu atau akan melakukan webinar yang bisa dilakukan secara umum seperti itu? ya tentunya dengan program kerja yang kita fokuskan di desa binaan tersebut, tentu tidak melupakan dari program kerja kepada masyarakat lainnya. Dari beberapa kesempatan kita juga sudah beberapa kali berbicara dengan eh, dosen yang ada di Fakultas Hukum, bagaimana kalau kita mengadakan webinar tentang masalah kerusakan alam yang akan terancam dengan adanya KARS di Kalimantan Timur. Terkhususnya itu Bu Haris Retno juga sering kita berdiskusi bersama terkait webinar, tetapi memang sampai saat ini penjadwalan dari webinar ini memang masih sangat sulit karena BEM ini saat ini lagi fokus dengan desa binaan, terus kedua kita akan melakukan latihan kepemimpinan dan lain sebagainya. Itu akhirnya mencoba merotasi kembali jadwal-jadwal yang sudah kita agendakan di September. Kemungkinan besar ya paling tidak di Oktober kita akan melakukan webinar secara cepat gitu. Baik, dari tadi kan Kak Dani ngomongin soal KARS gini, mungkin pembelajar hukum di rumah bingung nih apa sih sebenarnya KARS ini gitu, karena kan itu tuh bisa dibilang tidak awam gitu ya Kak didengar untuk banyak orang seperti itu. Ya, KARS itu adalah salah satu sumber daya alam yang memang cukup dijaga kelestariannya oleh masyarakat. Tentu KARS ini adalah jika kita melihat beberapa kejadian di Indonesia, KARS ini adalah sebuah batuan yang mana batuan ini akan diproduksi menjadi semen. Nah, biasanya di Kutai Timur itu sendiri terkait KARS, itu KARS yang ada di sana itu dijadikan tempat seperti goa dan di situ adalah tempat bersarangnya burung walet dan itu menjadi tempat perekonomian masyarakat di setempat. Jadi memang kars itu adalah salah satu bentuk sumber daya alam yang sampai saat ini terjaga di Kalimantan Timur. Namun hari ini hadirnya perusahaan salah satu yang perusahaan semen yang ada di Indonesia akhirnya itu akan Tergerus ya Kak. tergerus gitu. Nah, menarik nih Kak, apakah di Kutai Timur dengan adanya perusahaan ini nih mahasiswa-mahasiswa telah melakukan aksi atau telah melakukan suatu gerakan gitu bersama masyarakat? Ya, sebenarnya
Kars ini kan perusahaan ini masuk di Kars itu sudah lama ya. Jadi perizinan dan sebagainya sudah beberapa kali kita tindak lanjut, ternyata sudah selesai. Sekitar di tahun 2017, 2018 itu kita selalu bersuara dengan masyarakat terkait bagaimana penolakan terhadap masuknya perusahaan di Kars Kalimantan Timur. Tentu sudah sejauh mana mahasiswa berbicara, ya tentu memang sangat sudah lama kita berbicara. Kita tidak hanya berbicara masalah mahasiswa dalam perannya menolak Kars, tapi juga bagaimana NGO dan terus juga masyarakat biasa itu selalu kita melakukan edukasi. Ternyata dengan hadirnya Kars, maka lingkungan hidup yang ada di sana itu akan terancam. Tentu Kars ini adalah salah satu sumber daya alam yang bisa menjernihkan air untuk bisa langsung dikonsumsi. Nah, di Kalimantan Timur mungkin memang banyak sekali terkait bicara masalah sungai. Nah, tetapi tidak semua sungai itu memiliki mata airnya itu berada di pegunungan Kars, dan itulah mengapa sampai saat ini kita selalu memperjuangkan, melakukan edukasi kepada masyarakat tentunya, agar apabila Kars ini akan dirusak, maka mata air ada di Kars itu akan rusak dan dampak lingkungannya sangat besar gitu kan. Ya, jadi ternyata yang terlebih dahulu diedukasi itu adalah masyarakat ya Kak Iya. Dadia. Karena misalnya juga area tambang nih, masyarakat daerah tambang tuh pasti selalu berpikir kayak aku dapat uang juga gitu dari Iya. perusahaan ya, padahal dampak itu tuh sangat luar biasa ya. Jadi luar biasa sekali nih Kak Dandi. Nah, ngomongin soal edukasi nih terhadap masyarakat, saya mau bertanya lagi nih Kak, apakah ada kesulitan nih? Karena kan biasanya ada tuh masyarakat kalau ngapain jaga lingkungan, mending aku dapat uang gitu kan. Ya. Ada nggak sih Kak kesulitan-kesulitan yang kayak gitu? Banyak sebenarnya. Ya, jadi memang bicara masalah kesulitan untuk melakukan edukasi ya tentu banyak. Yang pertama adalah medan kita ke sana itu tidaklah mudah. Karena tentu saja ke sana kita juga pasti membutuhkan tenaga dan waktu yang banyak, karena kita juga lagi berfokus di masalah pendidikan. Tentu itu yang akan sangat kesulitan membagi waktu. Yang kedua adalah kita selalu sering dihadapkan dengan pembenturan antara konflik horizontal, yang mana masyarakat diketemukan dengan masyarakat. Tentu sebagai mahasiswa kita juga kebingungan sebenarnya antara kita melakukan edukasi tetapi kita dibenturkan dengan salah satu organisasi masyarakat atau ormas yang memang selalu mencoba mengganggu melakukan edukasi. Karena ya tentu saja perusahaan tentu tidak mau rugi atau tidak mau batal untuk melakukan pengerukan dan lain sebagainya. Karena memang sistem kapitalisme yang hadir itu bagaimana mendapatkan keuntungan lebih dengan modal yang sangat sedikit. Makanya tentu perusahaan apapun yang mengganggu akan dilakukan untuk pencegahannya adalah beberapa hal tadi gitu kan. Tentu juga yang seperti dikatakan tadi, bahwa memang masyarakat kita dalam perekonomian kita sudah terbiasa dengan ekonomi ekstraktif. Tentu yang ekonomi ekstraktif inilah yang selalu digaungkan oleh perusahaan ataupun pemerintah kepada masyarakat dengan tagline bahwa dengan adanya perusahaan atau dan sebagainya ini akan membantu perekonomian dari masyarakat. Nah, kita melihat Kalimantan Timur itu dimulai dari tambang kayu, terus dimasuki selesai tambang kayu, lalu masuk lagi ke perusahaan batu bara, masuk lagi ke eranya minyak dan gas bumi, lalu sekarang masuk lagi dengan Kars, dan ditambah lagi sekarang ada yang terbaru itu adalah metanol, yang mana memang ini adalah hasil dari batu bara ini yang tidak terpakai, itu akan dibentuk dengan zat kimia dan lain sebagainya. Jadi memang ada beberapa bentuk yang kita coba selama ini kita gaungkan, tetapi memang sangat sulit untuk kita lakukan untuk pembenahan gitu. Jadi sangat banyak ya, karena kan masyarakat atau pembelajar hukum di rumah juga selalu berpikir paling cuman
tambang Iya. atau kayu, illegal logging, pasti Iya. biasanya kayak gitu-gitu aja ya. Ternyata banyak sekali ya ternyata Kak Dandi permasalahan yang akhirnya merusak lingkungan gitu, dan kita harus hadir untuk menjaga kelestarian lingkungan gitu. Baik, Kak Dandi tadi ada ceritain kalau misalnya pasti berbenturan dengan organisasi masyarakat. Ada nggak sih Kak cerita yang membuat Kakak gedeg banget deh gitu? Kenapa sih ini harus terjadi gitu? Ya tentu di setiap sektor masyarakat selalu terjadi. Kita ya sebagai mahasiswa dengan peduli lingkungan, kita juga ingin memperjuangkan kalau kita ingin hidup sehat, kita ingin mendapatkan lingkungan yang baik dan lain sebagainya. Tentu saat perusahaan masuk, maka yang kita cita-citakan, yang kita inginkan itu tidak akan tercapai. Nah, pada saat itu kita inginkan dan lain sebagainya tidak tercapai, kita akhirnya bersuara. Namun banyak sekali memang eh, tidak hanya di Kalimantan Timur ya, tetapi memang banyak di seluruh Indonesia, makanya terjadi banyak sekali konflik horizontal, di mana mahasiswa ingin melakukan edukasi ke masyarakat, tetapi diganggu dengan organisasi masyarakat tadi. Nah, itu tentu eh, sampai saat ini ada satu cerita di masalah Kars, itu di tahun 2000 berapa saya lupa. Bahkan sampai ada yang hampir dibunuh gitu kan. Dan itu yang membuat saya bertanya-tanya, apa yang terjadi sebenarnya di Indonesia? Kita ingin menyuarakan suara rakyat, kita ingin menyuarakan keinginan kita bahwa ingin terciptanya sebuah lingkungan hidup. Sebagai mahasiswa fakultas hukum tentu kita belajar tentang aturan-aturan. Nah, kita bicara dalam konstitusi negara, terus juga undang-undang tentang lingkungan hidup, tentang hak asasi manusia, tentang hak warga negara, tentu sudah seharusnya pemerintah untuk menjamin semua itu. Tetapi dihadirkan dengan perusahaan alam ekonomi ekstraktif, lalu kita dibenturkan dengan ormas dan lain sebagainya, itu membuat hati kesal dan sebagainya gitu kan. Jadi memang cukup banyak sebenarnya cerita yang di Kalimantan Timur yang selalu kita perjuangkan dengan dihadapkan ormas-ormas dan pada akhirnya eh, membuat pergerakan dari mahasiswa itu selalu gagal dalam melakukan pengedukasian, sebenarnya gitu. Jadi ternyata perlu jiwa yang kebal juga ya Kak Iya. Dandi, luar biasa kali ini, karena memang apabila berbenturan dengan ormas, berbenturan dengan masyarakat yang kadang enggan peduli gitu, itu sangat luar biasa sih Kak Dandi, hebat sekali. Nah, Kak Dandi sendiri punya nggak sih tips dan trik supaya menjaga supaya kita harus tetap teguh untuk berdiri dan tetap terus untuk melestarikan lingkungan alam gitu, ada nggak sih Kak Dandi? Ya, kalau dari aku sendiri sebenarnya tipsnya itu ya berawal dari diri sendiri dulu gitu kan. Diri kita ini maunya seperti apa lingkungan kita pertama. Jika kita sudah mampu membaca pikiran kita, terus membuka hati kita melihat bagaimana lingkungan yang kita inginkan, maka dari situ akan tumbuh eh, sebuah apa ya, gerakan hati sebenarnya, gerakan hati yang memang ingin memperjuangkan tentang lingkungan hidup. Terus yang kedua adalah kita tentu harus memperbanyak lagi literasi dan lain sebagainya. Karena sampai saat ini juga kita melihat bagaimana literasi yang sampai saat ini di Indonesia juga cukup kurang, bisa dikatakan. Makanya eh, yang pertama dilakukan adalah ke diri sendiri dulu, membangkitkan gerakan hati terhadap lingkungan hidup, apa yang kita inginkan dengan lingkungan hidup. Terus yang kedua, itu tadi membuka literasi. Nah, kita harus sering membaca terkait jurnal, terus juga buku dan sebagainya. Bahkan media-media terkait masalah lingkungan itu sangat banyak. Mulai dari skala regional, terus juga skala nasional, sampai dengan skalanya internasional. Tentu banyak sampai saat ini juga bicara masalah fokusan lingkungan gitu kan. Terus mungkin nggak banyak sih tipsnya sebenarnya. Hanya berangkat dari kegelisahan hati, hanya berangkat dari apa yang kita rasakan, ya itulah yang akan muncul gitu. Itu sering yang kita lakukan gitu. Jadi benar-benar menimbulkan, bagaimana sih cara menimbulkan kita supaya gelisah gitu ya sama lingkungan sekitar kita yang ternyata banyak sekali yang tereksploitasi seperti itu ya Kak Dandi. Oh, luar biasa banget nih. Baik Kak Dandi, pernah nggak sih ngerasa kayak
pasti ini kan namanya orang kan ada pengen stop atau capek nih capek nih untuk apa namanya menjaga kelestarian lingkungan, aku buang sampah sembarangan aja gitu Iya. kan. Sering nggak sih kadang kan kayak teman-teman mau diingetin kayak apa sih kayak gitu banyak, kan. Banyak kan, jadi pernah nggak sih Kak Dandi ngerasa itu kan, melihat background Kak Dandi juga bergerak di lingkungan gitu, pernah nggak sih ngerasa kayak udah males kayak gitu? Ya, sebagai manusia biasa ya tentu kita ada rasa capek, ada rasa Lelah gitu lelah, ya. pasti banyak. Tidak hanya bicara masalah tenaga, juga tentu bicara masalah perekonomian kantong juga pasti Iya banyak banget benar-benar. terkuras bicara masalah ini. Apalagi kita berangkatnya bukan dari pendanaan yang sangat besar gitu kan, dari kantong pribadi. Tentu ini cukup banyak dan cukup lelah, cukup penat, dan kita pada saat kita dibentur dengan ormas dan lain sebagainya, di situ hati yang muncul penat, ngapain sih kita berjuang terus, ujung-ujungnya gagal dan gagal gitu kan. Tetapi ya kembali lagi pada saat kita di Samarinda kita berjuang lelah dan lain sebagainya, tetapi pada saat kita masuk ke kampung kembali, pulang ke rumah, oh iya, ini yang harus diperjuangkan kembali gitu kan. eh, Jangan sampai pada saat aku pulang ke rumah itu tidak ada hasil yang aku dapatkan dari Samarinda gitu. Nah, masih banyak juga tuh misalnya kayak teman-teman lainnya tuh gitu kan, nggak usah muluk-muluk deh bicara masa puntung rokok yang teman-teman perokok, tentu juga banyak ya sering kita bilang, bro jangan buang puntung rokok sembarangan dong. Sering kita bicarakan seperti itu, tapi sering juga kita mendapat penolakan, loh so asik banget sih lu gitu kan. Jadi memang sering terjadi memang penolakan untuk penyadaran diri sendiri, tentu juga dengan penyadaran orang lain. Itu yang menjadi tantangan sebesarnya gitu. Oh, jadi tantangan terbesarnya padahal dari diri sendiri ya kadang ya, bukan dari orang lain, tapi kemalasan diri sendiri, kelelahan diri sendiri gitu ya. Nah, Kak Dandi kalau misalnya sudah kayak capek banget nih gini, kayak udah deh gitu, kayak gak usah lagi deh gitu, gimana sih yang akhirnya membuat Kak Dandi aku harus berjuang, aku gak boleh berhenti gitu? Apa sih yang akhirnya menimbulkan rasa itu kembali gitu? Kadang juga kita butuh refreshing gitu kan. Jadi kadang-kadang setelah berjuang di Samarinda, kita ya kadang-kadang sebuah gerakan atau organisasi kita butuh refreshing nih. Ya kita jalan-jalan aja misalnya ke desa yang penuh tambangnya, atau mungkin kita yang refreshing di pantai dan sebagainya. Itu kita refreshing aja, tetapi refreshing yang kita maksud tidak hanya bicara masalah oh kita santai nih nggak punya kerjaan dan sebagainya, tetapi tidak. Setelah kita refreshing, kita sampai di tempatnya, itu kita mungkin istirahat sejenak, tetapi tidak dengan otak gitu kan. Iya Otak benar-benar. langsung berkoneksi tuh kepada alam. Oh ternyata Harus seakan-akan dijaga gitu ya. seakan-akan alam berbisik kepada telinga kita, ayo bantu kami untuk dijaga gitu. Jadi memang seakan-akan pada saat kita refreshing, kita sudah ingin menghilangkan penat, tetapi ada lagi seakan-akan bisikan gitu kan untuk terus berjuang, dan akhirnya itulah yang membangkitkan sebuah niat untuk berjuang kembali gitu. Wah, luar biasa banget ya. Jadi ini saya juga baru kepikiran ya Kak Dandi, karena kan emang saya suka pecinta alam juga ya. Iya. Jadi kalau ngeliat alam yang indah gitu tuh, kan di Samarinda jarang ya ada tempat-tempat hiburan atau Jarang liburan banget, yang hijau indah gitu kan. Jadi kalau misalnya keluar kota gitu, ih cantik banget, Iya, indah banget benar-benar. gitu. Ternyata tuh ini ya ada feedback gitu. Oh iya harus dijaga nih kayak gitu. Baik, mungkin Kak Dandi di akhir kata nih ya, ada nggak sih Kak Dandi yang mau jadi sebagai closing statement Kak Dandi untuk mengajak teman-teman terus menjaga lingkungan sekitar kita gitu? Ya, tentu kepada teman-teman semuanya, baik itu masyarakat, mahasiswa, pemuda, dan lainnya, tentu kita ingin hidup yang sejahtera, ingin hidup yang sehat. Tentu kita ingin juga bagaimana menikmati hidup gitu kan. Tentu dengan adanya kerusakan alam, dengan ekonomi ekstraktif dan eksploitasi yang secara besar-besaran seperti ini, tentu haruslah bergerak dengan hati.
Nah, mungkin hari ini di Samarinda sangat jarang kita temukan mahasiswa yang benar-benar bergerak dari hati, terkhususnya yang berasal dari Samarinda ya. Tetapi kita harus melakukan penyadaran kepada teman-teman bahwa hari ini dengan banyaknya Samarinda, itu sekitar 70%-nya itu tambang loh. 70%-nya itu adalah tambang, dan mahasiswa jarang sekali untuk bergerak. Tentu hari ini kita melihat hujan sekitar 15 menit itu sudah banjir Samarinda. Itu sudah sangat Menyulitkan sudah ya. menyulitkan mahasiswa lain kan gitu. Jadi makanya Benar-benar. melakukan edukasi yang seperti itu yang harus kita sering lakukan. Tentu bagi teman-teman yang sudah sering melakukan pengadvokasian, pengedukasian dan pendampingan terhadap masalah kelestarian lingkungan ini, ya ayo kita jangan sampai patah semangat. Kita harus selalu semangat, kita harus selalu jaga kelestarian lingkungan, karena yang kita berikan, yang kita perjuangkan ini bukan hanya untuk kita. Ada keluarga kita, ada teman-teman kita, ada saudara kita, ada kemungkinan besar setelah kita lulus dari Fakultas Hukum, kita menikah, kita punya anak, dan anak kita lah yang akan merasakan apa yang kita perbuat hari ini. Kalau kita perbuat untuk kerusakan, ya anak kita akan Ya, mendapatkan benar-benar banget. ancaman dari situ gitu kan. Tetapi kalau kita misalnya dari muda saja sudah kita melakukan kelestarian lingkungan, menjaga lingkungan dengan baik, maka yang akan didapatkan oleh anak cucu kita ke depan itu akan sangat nyaman untuk mereka hidup gitu. Oh, jadi memang tidak ada kata terlambat ya Kak Dandi untuk memperbaiki sesuatu tentunya. Iya, betul. Oh, jadi luar biasa banget ya pembelajar hukum di rumah. Sedikit saya kutip dari Kak Dandi bahwasannya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terwarnai dengan adanya kerusakan alam, tapi kita harus mewarnai orang lain, harus mengedukasi orang lain untuk menjaga kelestarian alam seperti itu. Nah, teman-teman di rumah, pembelajar hukum di rumah, lalu gerakan apa yang harusnya kalian lakukan? Kalian seharusnya sudah tahu nih dari apa yang Kak Dandi katakan hari ini, dan memang suatu perjuangan itu tidak ada yang mudah ya Kak Iya, Dandi ya, luar biasa sekali. Saya sebagai host pada hari ini sangat tertampar gitu karena ya mungkin karena saya emang dari Samarinda, sangat jarang sekali melihat daerah-daerah yang mungkin tereksploitasi seperti itu. Ya, luar biasa sekali pada hari ini pembelajar hukum. Semoga kita semua menjadi pribadi yang nantinya akan selalu bergerak pada bagian untuk melestarikan alam tentunya. Baik, terima kasih Kak Dandi sudah hadir pada Lembaga Ilmu pada hari ini. Terima kasih banyak. Semoga kita bertemu lagi tentunya di podcast-podcast selanjutnya. Baik, pembelajar hukum di rumah, terima kasih atas antusiasmenya untuk menonton kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa pada Lembaga Ilmu Podcast episode berikutnya. Terima kasih.